Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan semangat selalu untuk antum semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat terus belajar. Ya meskipun antum hari ini ada yang belajar online dan belajar offline, semoga bisa memahami. Baik, hari ini kita belajar tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Beberapa poin yang perlu kita ingat ketika kebangkitan nasional ini adalah bahwa fase ini adalah fase di mana Indonesia sedang bangkit dari keterpurukan, bangkit dari penjajahan dan bangkit dari kolonialisme yang hari itu didapatkan dari Belanda melalui penjajahan-penjajahan yang dialami. Zaman penjajahan Belanda itu pola atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak sama seperti yang hari ini kita rasakan. Zaman itu pendidikan itu didapat dengan cara yang sangat sulit, diperoleh dengan cara sulit. Jadi pemerintah Hindia Belanda waktu itu mulai mendirikan sekolah dan membuka sekolah untuk warga pribumi yang mendapat akses untuk pendidikan itu. Jadi, namun ketika pendidikan itu justru masyarakat atau pribumi itu tertindas. Sedangkan di satu sisi salah satu tokoh kita, Dr. Wahidin Sudirohusodo, melontarkan gagasan agar para mahasiswa Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Jadi waktu itu pemerintah Hindia Belanda mengusulkan bagaimana didirikannya organisasi Stovia untuk mengangkat harkat martabat warga negara Indonesia waktu itu. Selain itu, jika kita tinjau dari segi dunia perdagangan waktu itu, memang kita tidak mendominasi dari segi perdagangan, karena perdagangan justru didominasi oleh pedagang dari Tionghoa dan juga pedagang dari India, dan juga perdagangan dari pribumi sendiri hanya mendapatkan dukungan dari organisasi syarikat Islam yang mulai prihatin dan peduli terhadap pribumi itu sendiri. Jadi itu ya, semangat kebangkitan nasional ini yang perlu antum ingat. Selanjutnya, untuk mendukung kebangkitan nasional didirikanlah organisasi-organisasi yang bertujuan nanti memberikan semangat untuk kebangkitan nasional itu. Salah satu organisasi yang didirikan adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah salah satu organisasi yang didirikan dan organisasi-organisasi lain. Selain itu muncullah organisasi Indis Partage yang memiliki tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasionalis dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Jadi Indis Partage ini yang dibuat untuk memberikan rasa semangat kebangsaan waktu itu. Selanjutnya, waktu zaman penjajahan Belanda, yang perlu antum ingat adalah arti penting kebangkitan nasional waktu itu. Nah, arti penting kebangkitan nasional itu yang pertama adalah kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan. Jadi arti penting kebangkitan nasional itu adalah bangkit dari keterpurukan untuk menyongsong masa depan. Jadi waktu itu kita sangat terpuruk, Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi bagaimana Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan itu? Selanjutnya, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan. Jadi memang
Waktu itu untuk supaya Indonesia bisa bangkit kita harus menguasai keterampilan. Salah satu keterampilan yang memang harus kita kuasai adalah keterampilan-keterampilan yang memang ke depan bisa berguna untuk masa depan. Selanjutnya kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah. Selain itu kita juga harus bangkit gitu, harus tidak boleh pasrah, harus melawan gitu, supaya kita bisa merebut kembali kemerdekaan. Itulah beberapa poin yang perlu antum ketahui tentang kebangkitan nasional, mulai dari sekolah waktu itu ditindas, perdagangan kita juga dikuasai oleh bangsa Tionghoa dan India. Terus upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah mendirikan organisasi Budi Utomo dan organisasi Indis Partij untuk mendukung waktu itu Indonesia bisa bangkit. Dan arti penting kebangkitan nasional adalah pertama bangkit dari keterpurukan, yang kedua itu adalah harus menguasai keterampilan, dan selanjutnya artinya tidak pasrah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada antum semua. Semoga dapat mengerti dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.